Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari kelas A2 PGSD 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di SD dengan judul tema Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Makna persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan suatu ikatan, bagian menjadi suatu yang utuh. Adapun makna persatuan yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah menghargai dan menoleransi keberagaman SARA yang ada di Indonesia. SARA ini adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Bisa merdeka dengan tahap pembinaan sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib yang memiliki antar sesama Indonesia yang melahirkan dan membangun untuk mencapai kemajuan di negaranya. Yang kedua, kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional didirikan oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa kedokteran. Dengan adanya organisasi ini, rakyat Indonesia mulai terfokus pada bidang politik. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berperan generasi muda dalam mengikuti kemerdekaan sangatlah penting bagi pemuda dan bangsa ini. Yang keempat adalah proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan lahir proklamasi merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia berikut ini. Berikut ini ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Serta yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan dan mewujudkan reformasi cita-cita nasional. Jika suatu negara tidak memiliki prinsip persatuan dalam mengisi kemerdekaannya, maka terjadi munculnya konflik berikut ini. Ada beberapa jenis konflik. Yang pertama ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas, konflik sosial, antar golongan, dan konflik yang bersifat internasional. Dalam suatu konflik, pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik berikut ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik. Yang pertama, ada persaingan, perbedaan tujuan, perbedaan antara individu, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, kebudayaan, perbedaan nilai, dan juga persepsi untuk upaya pencegahan konflik yang bersifat saraf. Kita harus mampu mengembangkan sikap yang menghargai, menghormati keberagaman itu sendiri. Sikap-sikap itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Kedua, membangun keberagaman inklusif. Yang ketiga, jangan menghakimi atau berpikir negatif antara SARA. Yang keempat, kesadaran budaya multikultural. Yang kelima, menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini artinya berbeda-beda tapi satu jua. Nah, di sini saya mempunyai sebuah video. Mari kita simak videonya bersama-sama.
Untuk memahaminya terlebih dahulu, harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan kesatuan bangsa, integrasi, nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, yaitu ikatan kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau yang kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Jadi, kesimpulannya yaitu Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Semua itu tidak akan bersatu jika para leluhur tidak menyatukan semangat juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Indonesia meraih kemerdekaannya bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh penjajah, tetapi Indonesia sendiri yang bertekad untuk memerdekakan dirinya. Persatuan bangsa Indonesia bahkan dicantumkan di sila ketiga Pancasila, yang dijadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur cita-cita dari persaudaraan dan persahabatan, diliputi dengan suasana kebaikan, kesucian, dan keindahan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga supaya negara Indonesia menjadi negara yang mandiri. Kemudian, secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus senantiasa menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu, penjajahan berhasil menjajah Indonesia sampai beratus-ratus tahun. Hal itu karena kita, bangsa Indonesia, belum mampu untuk bersatu. Masyarakat belum memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian ini tentunya dimanfaatkan oleh penjajah untuk terus memecahkan belah Indonesia. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Kesatuan wilayah bangsa Indonesia meliputi kesatuan darat, laut, dan udara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara sebagai politik kewilayahan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang sebagian besar lautan dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah perairan menjadi wilayah pokok, bukan hanya wilayah pelengkap. Laut menjadi bagian yang menyatu dengan daratan, bukan sebagai pemisah antara pulau yang satu dengan yang lainnya. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial terwujud dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa
Dalam kesatuan politik berarti mengakui bahwa keutuhan wilayah nasional dan segala kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah. Satu kesatuan seluruh bangsa yang menjadi milik bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan memeluk sebagai agama merupakan kesatuan bangsa yang bulat.